Terus pembahasan ini terkait energi ya. Memang ada satu hal yang coba saya bisa coba. Nanti aja kuliah saya terakhir mungkin saya berikan terkait dengan pangan energi. Nah, saya tunjukkan mungkin minggu depan akan saya upload akan saya secara gambaran tentang energi dan terkait. Jadi jangan sampai biru kamu ngomong. Nah, baiklah, saya mulai. Atau ada pertanyaan kuliah minggu lalu? Ada pertanyaan kuliah minggu lalu? Ya, tidak sampai baca ya. Itu keluar loh di biar ya. Kalau sampai tidak mau baca, ini saya kasih bahan, saya tidak minta buku. Saya itu buat bahan itu sangat khusus. Kalau sampai tidak mau baca ya sudah, karena pasti keluar dari bahan. Nah, saya hari ini ya sebetulnya biasanya di beberapa hari sebelumnya itu saya sudah upload, jarang saya mendadak, jadi sampai itu harus melihat laman internet hebat. Saya ngupload materi kuliah hari ini, ngupload ebook, upload artikel tentang hoteling itu, sama dari potongan buku gitu. Jadi kalau sampai tidak senang membaca ya susah gitu. Bahan-bahannya itu mengenai energi itu dari sana dan sangat spesifik, berbagai jenis itu saya berikan. Ya, kalau tidak mau dibaca ya harus sendiri. Ya, kalau bagi saya, nggak buat apa sekolah kalau nggak mau belajar. Ya. Nah, konsumsi energi di Indonesia itu relatif masih rendah di belakang datanya. Kalau Jepang ini walaupun data lama itu tidak berubah banyak. Indonesia itu dengan indeks 100 itu Indonesia itu hanya 12 dan tidak efisien. Intensitasnya dibanding Jepang itu 5 kali lipat. Nah, listrik ini juga masih rendah, belum merata. Rata-ratanya itu masih rendah dibandingkan sama negara ASEAN. Memang salah satu yang berat di Indonesia itu adalah di luar Jawa, karena berpulau-pulau dan belum ada jaringan semacam di Jawa, Bali, Samali. Jadi istilahnya ada grid, jaringan yang terkoneksi antar pembangkit. Itu.
depan saya jelaskan tentang listrik. Nah, BBM ini juga kita itu masih rendah kemampuan memproduksi karena kita itu tidak ada pembangunan oil refinery yang baru. Contohnya yang mau dibangun di Tuban itu sampai sekarang masih mangkrak. Nah, dari mana Indonesia memperoleh BBM? Bukan minyak mentah, BBM. Itu dari kilang Singapura. Kilang itu pabrik pengolah minyak. Ada juga pengolah gas, tapi gas itu hanya sebagai transformasi untuk mudah diangkut. Nah, inilah yang bikin Indonesia itu mahal, ya. Cenderung menguras devisa. Karena juga minyak mentah kita itu sekarang hanya tinggal katakanlah 750.000 barel per hari produksinya. Harusnya Indonesia itu supaya cukup itu harus menghasilkan 1,5 juta barel per hari. Itu kurang lebih itu ekuivalen sekitar 50 sampai 60 juta ton BBM. Nah, ini yang kita itu belum mampu. Nah, ditambah lagi faktor persoalan subsidi BBM. Ya, dan listrik. BBM itu solar, premium, minyak tanah, LPG. Sekarang premiumnya itu sudah dihapus diganti pertalite, tapi masih mengandung subsidi. Ini walaupun data lama ya, contohnya ini berapa triliun ini? 130-an triliun itu habis bakar untuk subsidi BBM dan listrik. Nah, kelamannya BBM itu tidak tepat sasaran. Dampaknya itu mengurangi belanja modal pemerintah untuk APBN. Yang tidak tepat sasaran ini yang membuat sebetulnya itu boros bagi APBN. Kemudian produksi minyak mentah ini juga ya turun, ya kita sudah jadi imported. Nah, kemudian bauran energi ini juga berjalan sangat lambat. Walaupun kita itu mulai mendengung-dengungkan dengan renewable, dengan minyak sawit. Nah, itu juga punya implikasi nanti energi versus pangan. Nah, kemudian nanti di bahan kuliah terakhir itu bisa ditunjukkan ada dua arah hubungan konsumsi energi dan ekonomi. Jadi kalau dibatasi pasokan energi ini, kalau terbatas itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian belum lagi persoalan migas ini terkait dengan Pertamina. Di Pertamina yang lama, yang belum ada SKK migas dan BPH migas ini, itu dicontek oleh Petronas Malaysia. Mengapa? Ini tidak lepas dari pembentukan Pertamina tahun 71 itu, zamannya Pak Harto itu dibuat oleh Bung Hatta. Ya, Bung Hatta itu tentu saja adalah sebagai ekonom dan sebagai proklamator pendiri bangsa. Tidak mungkin mikirnya itu ngawur. Dibantu alih hukumnya itu adalah Piloko, mantan Perdana Menteri. Nah, ketahanan kemandirian energi ini juga kita itu masih.
kemudian peraturan perundangan ini juga acap kali carut marut. Nah, inilah beberapa persoalan dalam energi yang penting yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, gambaran bagaimana perkembangan energi ini sebetulnya sangat signifikan walaupun masih menghinggapi keborosan. Dari intensitasnya, energi per kapitanya, kemudian dalam ukuran per liter maupun dalam BOE. BOE itu adalah barrel oil equivalent. Kalau bahasa Indonesianya itu SBM, setara barel minyak bumi. Nah, ini sampai harus bisa gambar dengan 2 kali sumbu semacam ini ya di Excel. Di intensitas kita itu sebetulnya juga menggambarkan efisiensi energi itu juga masih rendah. Kemudian ini bisa kita lihat 518 BOE ini ekivalen dengan 1 juta dari GDP atau output at constant price. Kemudian elastisitasnya ini juga untuk penggunaan per kapitanya ini hanya 2,2 liter. Walaupun kenaikannya itu sangat tajam dalam 2000 sampai 2010, apalagi sampai sekarang, mengingat negara ini membutuhkan energi yang besar. Nah, ini agak salah ketik, tadinya memang angkanya kemudian saya perbaiki itu jadi 1,47 bukan 1,43. Nah, ini menggambarkan ketidakefisienannya. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 1% itu energinya itu butuh 1,47%. Harusnya itu maksimum itu 1. Kalau bagi saya kuliah saya pendahuluan bagi negara yang bisa maju itu bisa pada 1 elastisitasnya. Nah, ini adalah indeks konsumsi energi tadi yang Jepang sebagai benchmark itu 100, dan berbagai negara yang OECD kita lihat Indonesia ini indeks konsumsi penggunaan energinya itu hanya 11%. Jadi katakanlah hampir 10 kali lipat konsumsinya itu tinggi Jepang. Itu menggambarkan juga kemakmuran. Tapi intensitasnya kita itu 509, artinya lebih boros dibanding Jepang. Jadi konsumsinya itu rendah dan boros. Nah, katakanlah bandingkan dengan Thailand, paling tidak itu 2 kali lipat lebih, bandingkan dengan Malaysia itu hampir 5 kali lipat banding Indonesia. Tapi Malaysia juga relatif boros, Thailand juga relatif boros. Jadi ini sebagai gambaran perbandingan antar negara ya, apalagi dibandingkan negara-negara OECD. Indonesia yang katanya mau masuk negara OECD ya, konsumsinya itu jelas 120 lebih tinggi dari Jepang, tapi lebih boros daripada Jepang 2 kali lipat. Jepang itu adalah negara yang
tidak punya sumber daya energi, tetap makanya dia harus efisien. Tapi karena dia negara kaya, ya kan, energi itu menggambarkan konsumsi energi itu menggambarkan kemakmuran, makanya dibuat sebagai benchmark dibanding negara OECD itu konsumsinya sedikit lebih tinggi dibanding Jepang. Nah, ini gambaran mengenai kemakmuran sekaligus boros apa enggak negara tersebut. Nah, lebih jauh kalau khusus elastisitas ini Indonesia ini jauh di atas satu. Malaysia juga boros. Nah, bahkan Singapura ini di bawah satu gitu, tapi relatif efisien. Bank sendiri itu rendah, ya, jadi sangat efisien pakai perbandingan. Nah, mengapa Indonesia ini boros? Salah satunya juga mengenai penggunaan teknologi dalam industri, dalam transportasi. Nah, mengapa kita tidak cepat mengubah juga mandiri itu semuanya itu sekarang sudah mulai dibedakan walaupun banyak kebocoran. Salah satunya penyebabnya mengapa Indonesia itu boros. Karena dengan subsidi kita itu merasa energi itu murah. Karena dijual di bawah harga keekonomian. Nah, salah. Nah, subsidi itu yang BBM itu jenisnya sekarang itu solar, pertalite, plus minyak tanah. Termasuk di dalamnya adalah LPG 3 kilo yang warnanya hijau melon, hijau muda. Nah, kenapa LPG masuk BBM? Ingat, P-nya ini liquefied petroleum gas. Jadi ini adalah LPG itu produk dari kilang minyak. Sedangkan listrik yang diberikan subsidi itu pelanggan 450 volt ampere sama 900 volt ampere. Tetapi sekarang tarifnya juga berubah, yang diberikan subsidi itu hanya paling besar itu 450 volt ampere. Dampaknya subsidi ini jadi itu kalau dibiarkan itu akan mempengaruhi ruang fiskal. Jadi mesti diperbaiki kebijakan ini agar belanjanya pemerintah, khususnya belanja barang modal itu meningkat, membuat infrastruktur ekonomi, jalan, jembatan, termasuk infrastruktur sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Hal ini tujuannya jelas meningkatkan kesejahteraan keadilan. Jadi bagaimana menjaga, yang penting itu bagaimana menjaga tidak bocor
tidak tepat sasaran. Nah, ini yang paling penting, kita itu harus melihat multiplier-nya ini terhadap nilai tambah untuk pembangunan infrastruktur ataupun pemanfaatannya. Jadi proses pembangunan itu sudah menciptakan multiplier dan nilai tambah. Kemudian ketika dimanfaatkan, hasilnya operasional juga memberikan nilai tambah, tentu saja melalui suatu multiplier mengancam ke sektor-sektor lain. Nah, ini data 2006 sampai 2020 ya, kamu kalau ingin tahu lebih jauh sampai perbaiki sendiri. Jadi saya bedakan antara sisi energi sama non energi. Angkanya jelas di sini. Ini dari APBN ya, dari Kemenq tahun 2023. 21. Datanya ada semua. Nah, subsidi energi ini juga tidak dilakukan di Indonesia saja. Nah, ini perbandingan dengan negara lain. Dan kita memberikan untuk BBM, oil, sama electricity. Nah, ini juga perbandingan dengan data yang lebih baru tahun 2020 dan dibandingkan dengan renewable energi ya, secara global itu 172 billion dolar. Itu. Ini perbandingan antar negara. Nah, sama juga walaupun ini agak aneh, Indonesia itu muncul batu bara walaupun tipis ya. Saya nggak tahu kok batu bara. Ingat saya malah batu. Apa mungkin di sini yang dimaksud itu batu bara itu memberikan subsidi untuk listrik di minggu depan. Saya jelaskan, saya cuma lupa pelaturan. Nah, kalau diadu hanya solar sama bensin, Indonesia itu masuk kategori 2. Jadi kalau super besar itu Indonesia itu di nomor 50 kalau tidak salah. Ini bisa kelihatan besar. Nomor 42 kalau solar. Dan urutan keempat itu 2 terbesar dan masuk kategori 2. Kalau bensin itu saya lupa nih, Indonesia 50, tapi kategori 2 juga. Ini dari data dari riset. Saya belum pernah nemu lagi perbandingan yang lebih baru antar negara dengan 2 komoditi. Jadi kalau di Zoom itu pasti bisa kelihatan.
perbandingan harga solar sama fuel gitu, artinya bensin. Nah, berikutnya mengenai perkembangan subsidi, bukan subsidi harga ya, tapi nanti implikasinya ke subsidi BBM sebetulnya. Jadi kalau kita perbandingkan antar era presiden itu, Pak Harto itu subsidinya itu rata-rata 4,92% dari APBN. Kemudian Orde Reformasi itu naik lebih 2,5 kali lipat. Nah, Pak Habibie itu naik 10%, Gus Dur itu yang berat juga itu naik 23,6%, Megawati itu 8,10%, SBY 16%, juga pernah mengalami hal yang berat. Terus Pak Jokowi ini 5,85%. Jadi ini harga yang warna biru ini harga minyak mentah, crude oil, dibandingkan dengan anggaran subsidi energi secara persentif. Ini saya ngolah sendiri datanya ya. Mulai tahun 70 sampai sejak awal adanya isu secara resmi zaman Pak Harto. Di zaman dulu itu nulisnya tahun anggaran itu seperti ini. Mulainya itu April. Kira-kira ada yang tahu kenapa bulan April? Ada yang tahu? Kenapa APBN Indonesia zaman lama itu sampai tahun 2000 itu mulainya itu April? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yuni Mardianti. Hah? Kamu sekolah ekonomi? Loh, siapa sih kamu? Sekolah ekonomi. Kamu lihat ke belakang, kenapa zaman dulu itu APBN-nya itu bulan April? Riko. Kenapa? Sekarang pakai bulan April. Kenapa? Itu Ubaidillah. Kenapa? Riko. Nah, ya Pak. Kenapa? Mungkin lebih ke adaptasi terhadap sistemnya Pak. Nah ya kenapa sistemnya itu bulan April mulai? Kenapa? Why? Ya pasti APBN itu sistem. Why? Kan kamu iya kan kamu lihat APBN yang lama-lama itu kamu download di Kementerian Keuangan ya tidak mesti nulisnya 7778 7879 terus baru sampai 2000 ini mulainya Januari sampai sekarang
Jadi baru 25 tahun. Ini sejak tahun 69 itu 71 apa 69 itu mulainya April. Why? Ya, kamu cek. Ini kan era Orde Baru ya. Habibie pun masih sempat menggunakan April. Nah, Gus Dur ini transisi. Udah terus sampai sekarang adalah Januari. Why? Ya gini nih, kamu harus cari data lama itu supaya tahu ekonomi mengapa. Ada yang bisa jawab? Windy, Sukma, why? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa? Iya, zaman dulu itu susah ketika kalau mau ngawinkan APBN sama ekonomi gitu. Ekonomi kan tetap Januari. Itu APBN-nya harus mubah. Ngitungnya itu iya. Kenapa, Windy? Maaf, Pak. Tadi suaranya nggak kedengeran suara Bapak. Kenapa mulainya April? Ya, lihat itu kan tahunnya tadi loh, saya juga jelaskan. Ya kan? Tahunnya ini loh, lihat. Kan enggak, ini 2000, 2001, ini kan 77, 78, 78, 79, 80. Ini mulainya April. Setiap tahun APBN-nya tuh April. Nah, kenapa Windy? Nah, mana Windy? Kenapa? Udah ada yang tahu. Kamu sekolah ekonomi, bukan sekolah hukum. Karena dulu ikut pakai Belanda barisan kolonial, bukan Pak? Kolonial? Enggak itu. Kamu tahu nggak kolonial? Nah, pakainya April. Enggak itu. Zaman Orde Lama itu enggak. Nah, ini kalau nggak percaya Orde Lama itu. Tahunan. Bahkan saya menemukan kapan sih Indonesia melakukan subsidi energi pertama kali. Dan kapan di dunia siapa sih negara yang pertama memberikan subsidi energi? Mau nyarinya itu puyeng saya. Karena ini menjadi barrier bagi Indonesia. Enggak, kamu harus tahu kapan enggak begini. Nah, kenapa? Masa warisan Belanda sejak Orde Baru. Kenapa ya? Siapa bisa jawab? Kamu sekolah ekonomi loh, Bos. Laura. Ya, Pak. Kenapa? Kemungkinan karena Indonesia termasuk negara agraris, jadi ikut pertanian. Di bulan April kan kebetulan panen. Karena ngitung panen gitu. Yang panen apa coba kalau bulan April? Pertanian apa coba? Pertanian apa coba? Padi ya.
Padi. Padi itu masuk apa? Pertanian apa? Pertanian apa padi? Nah, apa? Kamu sekolah ekonomi semua loh, bos. Sektor aja kamu nggak paham. Makanya kamu contoh ya kalau nggak salah itu saya tulis ya KLBI BPS. Terakhir itu tahun 2020 mungkin. Saya lupa ingat. Ini gambarkan sektor ekonomi. Gambarkan komoditi kemudian menjadi sektor. Jadi sesuatu itu berangkatnya dari komoditi baru masuk sektor. Apa? Pertanian apa, Laura? Pertanian apa? Tanaman pangan, Pak. Nah, tanaman pangan. Ada berapa sih di pertanian, Laura? Iya, itu harus di luar kepala. Tanaman pangan, hortikultura, peternakan, atau perkebunan. Peternakan itu ya macam-macam, ada peternakan potong, sapi, kemudian sapi perah, ya. Kemudian ada unggas petelur, unggas potong, itu ya kamu harus tahu. Ada perikanan, budidaya di darat dan laut, kemudian budidaya tangkap, kebanyakan tangkap itu di laut. Ya. Perkebunan itu secara umum dibagi dua, perkebunan tanaman semusim yang umurnya itu setahunan, tahun maksimum tidak sampai 2 tahun. Contohnya tebu. Ya, tebu itu sekarang setahun, dulu itu hampir 2 tahun. Tembakau, kapas, itu adalah tanaman musim. Kemudian tanaman keras itu seperti kelapa sawit, kakao, coklat, kopi, karet. Iya, di luar kepala. Kehutanan adalah petani. Masuk karena petaninya bulan April. Ada yang nanti bisa jawab nggak? Aldio, Kiva, sekolah ekonomi nggak bisa jawab kabeh. Aldio, Kiva. Iya, Pak. Kenapa di bulan April? Karena mungkin tahun fiskal ya, Pak, di zaman Iya, itu nggak tahu. Kenapa sih disebut tahun fiskal? Kenapa disebut tahun fiskal? Aldio. Oh, kok nggak jual lagi ini, Kak? Kenapa Aldio tahun fiskal? Kalau tahun fiskal itu maksudnya tahun APBN. Saya kenapa bulan April juga tahu. Sekarang tahun fiskalnya itu sama dengan tahun kalender. Why? Why? Iya, gitu-gitu itu kamu harus kritis. Kalau belajar tuh baca tuh kenapa sih? Mungkin karena dulu di sepanjang tahun 90 itu Putus-putus. Selalu sering terlambat penyusunan APBN lah. Nggak jelas. Sering bergantinya kabinet. Putus-putus. Putus-putus Aldio. Karena dulu sering pergantian kabinet gitu loh, Pak.
Ya enggak ada Jadi hubungannya pertanian kabinet, enggak ada, salah, iya enggak ada. Pak, gini Parto Pak, itu jarang ganti reshuffle itu kabinet tuh, Bos. dulu mungkin ya saya Putus, belajar dari internet ya Pak, putus, bahwa putus. iya Pak, Enggak ada kaitannya dengan kabinet, enggak ada. Makanya repelita itu mulainya April, APB, karena APBN-nya itu April. Iya kamu cek. Ayo, kamu sekolah ekonomi. Ujiono, Oke, Pak. kenapa? Karena yang tadi itu, Pak, apa? Selaras dengan musim panen. Masa ekonomi ini tergantung panen. Piro sih peranan tanaman pangan itu kan sebagai ekonomi. Tok no data. Sin nyerap tenaga kerja ya relatif besar. Apa ibu juga ya? Wong ki APBN. Petani tak sing akeh bayar pajak yo gak rek sing akeh bayar pajak nang industri. Cek data. Kamu ekonomi itu harus ngecek data. Makanya ekonomi itu harus tahu data. Makanya saya kalau ngajar itu banyak data. Kamu tidak entos data karena tidak pernah masuk BPS, tidak mau pernah masuk ke Kementerian Keuangan, ke Bank Indonesia, bahkan ke Kementerian Teknik. Akibatnya ya kamu goblok. Ekonomi itu harus 3 hal. Ini perintahnya Alfred Nobel. Tahu falsafah, itu artinya tahu teori. Kedua, tahu kuantitatif, kalau aslinya padahal ngomongnya matematik. Itu berdasar. Ya. Kuantitatif itu berdasar. Pokoknya yang menangkap fenomena ekonomi itu data, dan datanya kita itu sebagian besar sekunder. Ya, tidak mungkin kamu menciptakan data sendiri. Contohnya data PDB, tidak mungkin. Kamu buat data sendiri, nyupi sendiri. Makanya kenapa harus masuk BPS? Tidak masuk BPS yang tidak paham data. Belum data ada data mikro, data makro. Ya, contohnya tahun 2023 kemarin ada sensus pertanian. Sampai juga harus tahu sensus itu apa aja. Sensus penduduk pada tahun akhirannya itu 0. Ya, sekarang dibuat tahun akhirannya 0, dulu itu akhirannya 1. Terus sensus pertanian akhirannya tahunnya itu 3. Terus sensus ekonomi akhirnya tahunnya itu 6. Jadi nanti tahun depan itu ada sensus ekonomi. Ya harus tahu sampai. Belum data mikro kayak data mikro di industri yang detail. Walaupun hanya pusat sedang. Harus tahu rumah tangga, Sisenas. Harus tahu Sakernas. Ya, harus tahu Kodes. Itu data mikro semua. Kalau ke pertanian harus tahu survei ongkos usaha tani. Gak bisa kalau gak ngono, kalau ngomong ekspor impor, itu dulu datanya itu data mikro. Yang pegang data aslinya itu adalah bea dan cukai, tapi diserahkan ke BPS. Otomatis Bank Indonesia itu tahu. Why? Karena setiap ekspor impor pasti bayar letter of credit melalui perbankan yang bisa bank desa. Iya, angel itu data ini mikro berdasarkan HS code, harmonize sistem code.
atau pakai kalau itu bisa ditransformasi menjadi SIPC. Standardized Industry and Trade Code kalau tidak salah namanya. Iya, kamu kurang belajar data ya nggak bisa paham fenomena ekonomi, ngomong kosong, ngomong PDB aja susahnya bukan main. Ayo, kenapa Budiono mau jawabnya kok? Mau Linda karena pertanian, make sense lah. Kamu mikir coba make sense gitu, masuk karena pertanian. Mau Linda apa? Mau Linda Nur Aisyah. Ya, Pak. Kenapa? Kan di krisis 1998 kan Indonesia masih banyak pinjaman di luar negeri. Nah, karena yang pinjamin itu negaranya menggunakan tahun fiskal, jadi Indonesia juga ikut tahun fiskal biar penyesuaian APBN-nya lebih mudah. Maksudnya ya Pak, pinjam luar negeri, tahun fiskalnya ya apa? Enggak paham Pak. Mau Linda. Kan dulu tahun fiskal itu mulainya di Inggris, Pak. Nah, terus negara yang bersemakmuran itu juga ikut Inggris juga pakai tahun fiskal seperti di India. Terus pas tahun habis krisis kan Indonesia perlu pinjaman dari luar negeri. Nah, karena pendonor dari pemberi pinjamannya itu memakai tahun fiskal, jadi Indonesia juga menyesuaikan menggunakan tahun fiskal 2000 di bulan April. Maksudnya sekali lagi ya, maksudnya tahun fiskal ya, itu adalah tahun menurut APBN, belanja dan pendapatan pemerintah. Fiskal. Nah, memang tahun fiskal itu setahu saya itu selama ini adalah tahun fiskal itu bisa sama dengan tahun kalender, bisa berbeda dengan tahun kalender. Nah, contohnya ketika Indonesia zaman Orde Baru, tahun fiskalnya tidak sama dengan tahun kalender. Tahun fiskalnya adalah, jadi kalau kamu nyebut tahun fiskalnya itu adalah bulan April, 1 April itu adalah tahun fiskal. Ya. Jadi selesainya itu adalah April sampai Maret. Itu. Dan ingat, Indonesia itu tidak pernah terikat dengan negara persemakmuran. Negara persemakmuran itu adalah sejarahnya adalah negara bekas jajahan Inggris. Indonesia pernah dijajah Inggris, tapi lama tahun berapa ya, yang kemudian ditukar itu Bengkulu. Nah, sama Singapura, Malaysia. Jadi Indonesia itu relatif mengikuti Belanda. Tahun fiskalnya sama tahun kalender. Perubahannya itu adalah ketika Orde Baru ke Orde Lama. Kemudian balik lagi ketika dari Orde Lama.
Orde Baru ke Orde Reformasi balik ke tahun kalender. Kalnya itu adalah tahun kalender. Jadi sudah tidak lagi disebut lagi tahun fiskal karena relatif sama dengan tahun kalender. Ya. Bahkan sekarang sistem fiskalnya itu adalah melapor setiap bulan paling tidak, sehingga pemerintah itu bisa mengontrol pemasukan dari pajak maupun bukan pajak untuk belanjanya itu supaya tidak tekor. Ya itu pun diperbaunya baru-baru maksud saya kira-kira zamannya Pak SBY gitu. Jadi setiap hari itu kantor bendahara negara di setiap provinsi itu tutup buku itu tahu keseimbangan, termasuk laporan dari kantor pajak. Terus mau Linda, ya apa? Dari krisis kapan krisis ekonomi? Kalau kamu sudah mengarah relatif sudah mengarah. Kalau pertanian itu April itu baru panen, makanya setiap PDB 3 bulan sampai Maret itu biasanya cenderung negatif, bahkan rendah karena belum panen. PDB atau PDRB 3 bulan. Siapa mau Linda? Itu ini rek jawabnya. Nah, siapa? Siapa mau Linda? Gimana Pak Mas? Ya tadi sudah kamu ngomong. Ya apa tadi? Tahun fiskal terkait tadi apa? Utang atau apa tadi saya Yang pinjaman. iya kan utang ya. Bukan hutang ya, bahasa Indonesianya itu utang. Ya apa ya Pak? Pinjaman. Yang krisis 98 itu kan Indonesia perlu pendanaan Pak. Nah, itu mulai salahnya di situ. Nah, mulai zaman Orde Baru, bukan tahun 98 doang. Ya. Jadi kamu pelajari sebagai ekonom. Ketika dari Orde Lama ke Orde Baru, itu mengalami goncangan ekonomi ditandai dengan hyperinflation. Ekonomi morat-marit. Nah, itulah akhirnya Soekarno jatuh, termasuk karena faktor politik. Juga tidak lepas konon adalah campur tangan negara. Salah satunya berita-beritanya itu adalah CIA Amerika. Karena Kennedy dan Amerika sahabatnya Bung Karno itu dibunuh. Begitu akibat krisis global perang dingin. Bung Karno jatuh, ganti Pak Harto mulai tahun 7. Nah, Pak Harto itu untuk membangun Indonesia yang masih mungkin itu butuh bantuan asing, baik bentuk pinjaman, utang maupun berupa grant pemberian. Nah,
biasanya disebut bantuan proyek. Nah, itu untuk belanja capitalnya itulah banyak utang luar. Nah, siapa yang membiayai paling besar? Yaitu Jepang. Melalui zaman dahulu itu adalah IGGI, terus diganti CGI. IGGI pusatnya memang di Belanda, tetapi yang mengeluarkan duit banyak itu adalah Jepang. Kemudian Jepang itu agak kecewa, pinginnya itu di Tokyo juga. APBN Jepang sampai sekarang itu selalu mulainya bulan April. Akibatnya Indonesia menyesuaikan dengan Jepang. Nah, setelah Pak Harto jatuh, kita itu berusaha tidak mengandalkan bantuan asing, sehingga mulai dilepaskan tahun fiskal bulan April menjadi Januari seperti tahun kalender. Tapi bukan karena krisis ekonomi 98, bos. Ya. Makanya belajarlah sejarahnya itu ya penting. Ya. Jadi kalau nulis data yang panjang itu pasti melewati tahun mesti melewati data orde baru itu mesti bulan April kalau terkait APBN. Nah, ini yang sulit melakukan adjustment realisasi APBN jadi tahun kalender. Nah, jadi bukan karena krisis ekonomi Pak Harto jatuh ini, terus mana buktinya masih ikuti ini masih banyak bantuan Jepang terus diubah. Ya. Jadi kasusnya itu ya ini buktinya tahun 66. Ini setelah itu Pak Harto itu pegang kuasa. Nah, ini mulai habis ini. Yaitu APBN-nya itu adalah mulai bulan April. Seingat saya itu mulai tahun 71 resminya. Mulai repelita itu atau sebelumnya itu 69. Jadi ini gambarkan subsidi pertama di Indonesia itu sebetulnya kalau yang tertulis itu tahun 77. Tapi sebetulnya tahun 77, 10 tahun sebelum itu sudah terjadi subsidi. RON ini singkatan riset oktan number. Ini kalau untuk gas fuel, untuk bensin ya premium, pertalite, sama kerosin itu minyak tanah itu hampir sama dengan nafsu, BBM-nya pesawat. Kemudian ADO automotive diesel oil itu pakai titan number 4851 sama 53 cek standar BBM itu ikuti Euro sampai 7. Indonesia itu mentok itu masih 5. Jadi alasannya mengapa muncul, termasuk saya tulis untuk dunia itu di Amerika. Berhenti 65 karena ada channeling itu pemotongan uang Rp1.000. Nah, ini perkembangan harga BBM
zamannya Pak Harto mulai 68 sampai tahun 98. Ini saya ngumpulkan itu ini datanya ini beneran. Yang saya itu keran data mulai tahun 60 kok. Nah, ini perkembangan harga zaman reformasi ya, mulai Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY sampai Pak Jokowi. Minyak tanah ini buat tetap ini karena sudah sedikit digunakan diganti LPG 3 kilo sama 12 kilo, yang 3 kilo itu yang sedikit. Data harga subsidi ya, BBM ya, data reformasi ya. Yang susah itu mengumpulkan datanya ini. Nah, ini berbagai kebijakan energi itu pasti menyangkut ketahanan dan kemandirian. Ketahanan energi Indonesia itu sangat rendah, tidak sampai 1 bulan. Bandingkan Jepang itu 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau perang kita itu cuma 2-3 minggu itu sudah kalah, nyerah. Karena tidak punya BBM banyak, tidak bisa perang. Nah, kemandirian energi ini juga ketersediaan, akses, sama daya beli. Ini kalau dibandingkan antara Arab Saudi, Indonesia sama Jepang, ini jadi banyak kurangnya ya. Ini dari Kementerian ESDM ini saya ambil. Nah, kemudian ini undang-undang ini yang bikin masalah. Nah, ini yang dicontoh Petronas itu ya Pertamina tahun 71. Dia kuasa pertambangan mewakili negara sama. Sebagai badan usaha itu artinya badan bisnis. Nah, kenapa diubah? Ini juga gara-gara IMF. Akhirnya jadi tidak karu-karuan. Nah, ini berbagai undang-undang. Sampai cek lagi. Kemudian salah satunya di bidang migas itu merosot itu karena peraturan perpajakan walaupun sudah diperbaiki konon. Nah, ini penting. Harusnya itu ada undang-undang energi dulu ya, baru ada undang-undang migas, anak bumi, listrik. Gitu. Tapi kebalik Indonesia akhirnya ya tumpang tindih tak karuan, dan supaya di parlemen itu juga tarik itu tak karuan perkara kekuatan politik. Nah, ini mengenai cadangan baik fosil maupun non fosil, minyak, gas, batu bara. Jadi Indonesia itu sebetulnya masih bisa bertahan 146 tahun. Ini produksi per tahun. Ini secara di atas kertas tanpa ada penemuan cadangan baru. Terutama kalau minyak ini sama gas ini adalah dari laut dalam. Kita yang belum bisa mendeteksi maupun mengekspor dengan baik. Nah, ini kalau non fosil, tenaga air, panas bumi, biomass, tenaga surya, tenaga angin. Kalau yang baru itu sebetulnya tenaga nuklir, walaupun kita itu sudah menguasai sebetulnya mulai tahun 60-an itu, 50-an bahkan
Bung Karno banyak mengirim tenaga ahli untuk belajar nuklir. Dan Indonesia itu sangat banyak ahlinya, itu 5.000 orang lebih. Kalah Korea Selatan. Korea Selatan itu cuma 1.500 ya. Nanti ketika nuklir nanti saya akan jelaskan. Nah ini yang 2008-2013 yang relatif lebih baru. Jadi ini sebetulnya datanya itu berubah-ubah, tapi tidak setiap tahun muncul datanya dari ada Dewan Energi dari Kementerian SDM. Nah ini kondisi energi waktu mengalami gangguan COVID, terjadi penurunan ekonomi, otomatis penurunan energi, konsumsinya termasuk emisinya juga berkurang. Karena tadi energinya ya berkurang, otomatis emisinya berkurang. Ini gambaran secara umum seperti ini. Nah, yang mengejutkan itu adalah konsumsi gasnya itu yang naik. Itu gas itu menggantikan minyak, terutama dalam industri ya. Ini sumber dari OPEC ya. Nah yang paling penting, jadi kita itu ketemu BBM itu tidak jauh dari Amerika ya, di Sumatera Utara itu. Jadi hampir 25 tahunan setelah itu Indonesia itu ketemu minyak bumi di Sumatera Utara. Orang Belanda yang suka. Nah, crude oil ini penting sebagai benchmark untuk pada komoditi berjangka untuk energi, termasuk komoditas non energi itu kadang-kadang sangat terpengaruh oleh crude oil. Seperti yang sudah saya sampaikan di kuliah awal, ada dua harga minyak mentah yang paling penting, crude oil, yaitu Brent dari Eropa dan WTI atau West Texas Intermediate punyanya Amerika. Dan hitungnya itu harga minyak mentah itu adalah dari sumur minyak, makanya disebut wellhead. Di mulut sumurnya itu wellhead price, dan aslinya itu relatif murah karena keterbentukan minyak itu bermiliar tahun, hanya dihitung menyedotnya saja, mengeksplorasi. Nah ini karena tidak ada pasar, jadi kadang-kadang kita itu menghadapi kesemuan harga yang terbentuk. Sama tadi harga gabah atau padi. Sekarang ditetapkan Pak Prabowo 6.500 per kilo katanya, yang kering. Itu sebetulnya juga semu karena tidak ada pasar untuk inputannya. Apa inputannya? U2 sama panas matahari. Kalau itu dihitung, misalkan pakai tenaga listrik, panasnya, beli U2-nya di industri U2 atau di apotek, tanda kutip ya, nggak mungkin harga gabah itu 6.500 atau beras itu jadi 10.000 apa 12.000. Nah, ini sebetulnya itu adalah semu
Sama harga ikan, misalkan kerapu 50.000 per kilo, itu adalah semu. Kerapu tapi sekarang mulai banyak yang budidaya. Kalau kerapu alam gitu, lu apalagi yang beli itu harganya mahal. Itu berdasarkan alam saja, nggak budidaya, nggak ngasih makan, juga perkembangan biaknya itu atau berkembang biaknya ikan itu sangat dari alam miliknya, di alam miliknya Tuhan. Makanya harganya itu sebetulnya juga menjadi semu karena tidak ada pasar ikut. Nah itulah resources itu, terutama natural resources itu sering mengalami seperti itu karena tidak ada pasar input. Kalau budidaya agak mending, meskipun kadang-kadang airnya juga gratis, nggak dihitung. Kalau beli ya jadi mahal. Nah ini produksinya OPEC di dunia itu menguasai hampir 80%. Nah, pemain OPEC itu siapa aja? Indonesia sudah tidak masuk ke OPEC. Yang besar itu Venezuela, Saudi Arabia. Nah ini gambaran produksi dunia dan OPEC dan harga minyak mentah. Jadi produksinya sebetulnya relatif flat, tapi mengapa harga ini bergejolak tinggi, kadang anjlok. Nah itu nanti di belakang saya jelaskan tentang perkembangan harga minyak itu. Jadi ini OPEC sama dunia dan harga minyak mentah tidak selalu lurus ya, tapi agak lebih penting. Jadi ini contoh banyak gambaran peristiwa di dunia dengan kenaikan harga minyak. Tapi yang paling besar itu ketika tahun 73 karena terjadi perang tanda kutip ya, ekonomi Amerika diembargo oleh OPEC. Itu munculnya OPEC itu karena ditekan terus negara-negara Arab Saudi itu penghasil minyak di Timur Tengah. Begini berbagai peristiwa ini terlihat dengan baik. Nah, ketika pandemi ini jatuh, kasus pandemi ini kalau nggak salah meningkat sangat drastis. Saya kumpulkan sampai pandemi 2021. Nah, ini dampaknya juga bisa dikatakan mulai ada energi alternatif, efisiensi, kemudian ini sebetulnya nanti mengarah pada green energy. Mengumpulkan data ini juga nggak gampang. Ini sampai sini gambaran tentang minyak bumi. Nah, berikutnya ini gas alam. Nah, Indonesia itu termasuk pemain lama ya, gas alam. Mulai dari Arun Aceh yang sekarang sudah ditutup kalau tidak salah. Nah, ini penting terkait apa gas alam itu jadi bisa digunakan dua hal, untuk energi atau digunakan sebagai input pabrik pupuk. Makanya Rusia itu Ukraina itu adalah penghasil pupuk besar di dunia.
karena dia punya gas alam banyak. Ini apa ya, mengenai cerita gas alam. Nah, gas alam ini jika tidak dikirim atau dipadatkan jadi cair, liquefied natural gas ini, ya, itu harus minus 162 derajat. Nah, ini beda dengan CNG. Jadi beda dengan LPG ya. Jadi jangan keliru, jangan ngomong jangan keliru. LPG itu punyanya kilang minyak. Nah, gas ini umumnya itu ditransformasi, diubah menjadi cair itu untuk pengangkutan. LNG untuk jarak jauh, CNG itu untuk jarak sedang atau dekat. Jadi gas itu lebih lingkungan. Gas itu dibanding batu bara, minyak bumi. Dan harganya tanda kutip itu relatif lebih murah. Nah, ini gambaran gas alam. Nah, ini karena pemain lama itu membantu apa di Qatar, ya, pemain gas terbaru yang cukup besar. Cadangan gas. Amerika itu sebetulnya sangat besar cadangannya. Kemudian Rusia. Indonesia itu nomor 8. Ini produksinya, ya, ekspornya ini. Indonesia itu nomor 12. Nah, ini Qatar, ini pemain baru yang besar. Cadangannya juga besar. Itu banyak yang kerjakan adalah tenaga ahli Indonesia. Mulai tenaga kasar sampai level CEO-nya. Itu banyak dari Indonesia. Karena Indonesia itu adalah pemain lama. Nah, ini cadangannya. Ini gambaran cadangan, produksi, kemudian ekspornya, cadangan produksinya di dunia itu meningkat terus. Kanada itu juga termasuk pemain besar. Ini gambaran cadangan gas alamnya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan harga gas itu juga fluktuatif, juga terpengaruh ini crude oil. Nah, ini kalau dibandingkan dengan harga minyak mentah, jadi itu relatif mengikuti crude oil. Ini saya kumpulkan 20 tahun. Nah, ini gambaran perdagangannya ya. Sebetulnya itu termasuk lewat kapal maupun lewat pipa. Di seluruh dunia ini. Nah, termasuk Jerman ini kecelakaan dia. Mengurangi nuklir, ganti gas alam.
dalamnya dari Rusia, nah Modiar Jerman. Ya baru ini ada Jerman goblok ini ya ini perang Ukraina itu. Gobloknya Jerman. Jerman itu super gitu. Itu orang nomor satu. Apanya super anjing dia. Terakhir ada pertanyaan dulu tentang minyak sama gas belum saya terakhir. Nah terakhir sampai pelajari tentang subsidi ya, itu kan keluar ujian sama yang terakhir ini mengenai ekstraksi sumber daya alam itu entah kebetulan ini migas ya model hoteling itu ikuti Harold Hoteling. Saya berikan jurnal aslinya tahun 2019 berapa lama 1909 apa 1919 itu pokoknya lewat. Nah ini saya ambil kemudian lebih dijelaskan melalui bukunya Perman. Sudah saya berikan pelajari kondisi hoteling ini mengenai harga, perkembangan harga. Kalau persamaannya saya tidak akan keluarkan lah. Jadi persamaannya pakai model dinamis. Deflasi itu penyusutannya diekstraksi sampai pelajari itu dari Perman bagaimana dampaknya kalau ada penurunan energi. Saya jelaskan di sini semua pergeseran kurvanya 4 dimensi. Bagaimana kalau ada kenaikan suku bunga, kenaikan stok sumber daya alam, perubahan teknologi, stok teknologi, tambah perubahan teknologi. Ya. Pasti saya keluarkan ini beberapa catatan penting. Sampai keliru, tahuilah contohnya. Ininya itu harus besar. Biasanya hanya kecil, ininya besar, hanya kecil. Nah, kalau di capital semua ya ini. Itu sering salah yang betul itu. Ya nanti minggu depan saya ngejar terakhir. Belum ketemu lagi di minggu ke-11 ya. Ke-12 itu saya akan ajar kembali. Nanti ada ujiannya tidak di kelas ya, nanti sampai kerjakan di rumah untuk sampai baca di laman Undar Obat perintahnya seperti apa. Kita beri waktu entah 3 jam, 4 jam dikumpulkan lagi. Jadi kalau kamu belajar energi itu selalu menolak subsidi yang tidak tepat sasaran kecuali untuk orang miskin. Kebanyakan subsidi energi itu tidak tepat sasaran. Ya contohnya misalkan saya sering lihat orang mobil mewah di Pertalite atau apa diesel itu pakai apa BBM biosolar itu adalah melanggar. Ya sama truk kereta api menggunakan
BBM subsidi, tapi dalam transportasi kapal, pesawat terbang itu tidak menggunakan subsidi, tidak adil, sama-sama subsidi. Gojek kemarin ribut gitu, bisnis tetap. Yang benar itu hanya untuk orang miskin. Kamu jawab subsidi ya salah. Kan saya tanya, kamu sama nuklir setuju enggak? Kalau kamu nolak nuklir itu ya salah. Yang atasi global warming itu cuma nuklir. Iya. Itu saya kasih clue ya. Fiona, ada pertanyaan ketua kelas? Belum ada, Pak. Jadi gitu. Nah. Ada pertanyaan? Muhammad Pandu, Kimi, Muhammad Pandu, Muhammad Pandu ya panggilnya. Abid Rifat. Ya, Pak. Aldo. Hadir, Pak. Alifa. Alivia. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Amelia. Hadir, Pak. Anis. Hadir, Pak. Aniswati. Hadir, Pak. Ansena. Hadir, Pak. Arya. Hadir, Pak. Odina. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Ahmad Farid. Hadir, Pak. Bangun. Bangun jihad. Ya, bangun jihad betul ya. Ada Bara. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Edwardus. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Faiz. Hadir, Pak. Fajri. Hadir, Pak. Faisa. Hadir, Pak. Ferdi. Ada Fiona. Hadir, Pak.
Anindya, Aninda, Hadir. Intan, Hadir, Pak. Jor, Peter, Vanka, Hadir, Pak. Kami, Kimi, Valentino, Hadir, Pak. Omang, Hadir, Pak. Lailatul, Hadir, Pak. Laura, Vika, Hadir, Pak. Lutfia, Hadir, Pak. Latifah, Pat, Dani, ya, oke. Patifa, Fadrani, Kodar, tidak ada. Maria, Hadir, Bapak. ya betul ya, Maria. Iya, Pak. Hadir. Maulida, Nur, tidak ada ya. Maulida Nur, Aisyah, tidak ada.